Oke, berjumpa lagi dengan review penting nggak penting. Pada kali ini saya ada 2 unit MacBook Unibody. Mungkin kalian lagi cari MacBook dengan budget yang terjangkau 3 jutaan. Ini adalah pilihan yang tepat. Ini ada 2 unit MacBook serupa tapi tak sama. Yang di sebelah sini adalah MacBook Unibody tahun 2010, pertengahan 2010. Yang sebelah sini ada MacBook Unibody akhir 2009. Seperti apa reviewnya? Nah, pada kali ini saya dibantu dengan teman saya, Mas Bima. Halo Mas Bima. Halo. Saya sendiri seperti ini ya. Oke. Oke, mari kita mulai aja reviewnya. Buat kalian yang mungkin mencari MacBook dengan harga 3 jutaan, sebenarnya ini pilihan yang tepat karena dia spesifikasinya gimana, Bung Bima? Sudah bisa terinstall OS terbaru ya? Iya, sudah OS yang Sierra untuk yang 2010 itu. Dan 2009 juga sudah bisa OS Sierra. Berbeda dengan MacBook Pro tahun 2009, nah dia belum bisa Sierra. Oke, kita akan coba booting OS Sierra. Berapa detik? Ada timer. Oke. Timer. Kalau tolong pencet ke lorone bareng-bareng coy. Sekarang Iki nih di huruf ke bareng-bareng isara. Di pencet ke on. Engko sik. Pas tak mulai ya ngono ya. Oke, kita akan mencoba berapa detik dia booting, apakah lebih cepat MacBook Unibody 2010 atau 2009. Kita mulai 1 2 3. Oke. 2009 lebih menyala dulu. Mau pencetnya bareng oke. Kata ampunya sih tadi mencetnya bareng-barengan, tapi nggak tahu. Memang untuk MacBook keluaran 2010 ke bawah ini OS Sierra itu termasuk OS yang cukup berat, seberat-berat badan kami. Ya, kami cukup gendut untuk motor Mio ya, Mio Soul. Cocoknya naik NMAX tapi nggak punya. Lihat bootingnya, yang ini tahun 2009. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa sih, kok bentuknya sama ya. Memang bentuknya sama karena satu seri. Oh, tahun 2009 kayaknya lebih unggul. Ini bukan berarti tahun 2010-nya jelek ya. Mungkin karena kondisi pemakaian atau mungkin dari kesehatan harddisknya. Kenapa ada MacBook yang serinya sama tapi kecepatannya juga berbeda? Bisa dari harddisknya, bisa juga dari faktor lain, misalnya RAM dan lain sebagainya. Dibuka coy, passwordnya 1234. Ini passwordnya apa? 1234. Nah, kenapa saya rekomendasikan untuk budget 3 jutaan? Di angka 3 jutaan itu memiliki MacBook Unibody White. Alasan yang pertama adalah sebenarnya untuk budget 3 jutaan ini banyak sekali pilihannya. Ada MacBook Unibody yang aluminium tahun 2008. Ada juga MacBook seri yang lama yang tahun 2007 atau tahun 2009
awal ya, MacBook yang baterainya bisa dilepas, MacBook White. Kita akan lihat perbedaannya apa ya, bisa cek coy body smack-nya. Perbedaan dari body sih tidak ada, cuman dari sini kita bisa lihat yang ini tahun 2009 hanya di VGA, yang di 2009 memakai Nvidia GeForce 9400, yang tahun 2010 memakai Nvidia GeForce 320M, sama-sama 256. Bisa dipegang. Kita akan cek apa sih perbedaannya. Kalau cek untuk seri MacBook gampang aja ya, kita tinggal buka everymac.com. Nah ini dia. Nah di sini bisa lihat seri di banyak MacBook ya. Di sini. Nah di sini. Nah ini yang saya bilang, ada MacBook Black dan MacBook White yang A1181. Ini biasanya orang juga ada yang menjual di angka 3 jutaan. Nah ini. Kenapa saya tidak menyarankan ini? Ini MacBook seri lama sekali. Kalau tidak salah, ada yang produksinya dari tahun 2006 sampai tahun 2009 awal. 2009 awal sampai tahun 2006. Nah, kenapa saya tidak menyarankan ini? Karena yang pertama, coba kita lihat yang tahun 2009 aja. Karena dia cuma bisa sampai OS Snow Leopard, sementara yang lain ya bisa sampai Sierra atau Capitol. Nah selain itu ada MacBook Unibody yang tahun 2008 akhir. Nah, ini cukup diminati karena bentuknya hampir sama kayak MacBook Pro ya. Gambarnya kayak gimana ini fotonya. Nah kayak gini kan keren ya kan, kelihatan nggak? Nah, bentuknya kayak MacBook Pro MD101 dan lain sebagainya. Nah ini biasanya itu sampai atau lebih dikenal ya di MacBook 5.1. Nah ini biasanya dia upgrade RAM-nya cuma sampai 8GB, sementara OS-nya cuma sampai El Capitan, belum bisa Sierra. Dan dibandingkan daripada MacBook yang ini, sama saja, hampir sama spesifikasinya kalau kita bisa lihat ya. Coba kita cek. Ya, hampir sama ya, memiliki RAM 2GB, storage 250GB. Sementara yang tahun 2009 6,1 VGA nya sama ukurannya dan 7,1 tahun 2010. Tapi kalau kita lihat ya di tahun akhir 2009, ini OS nya 10.61, maksimal OS nya masih yang terbaru. Nah karena belum ada tulisannya, biasanya ini masih bisa OS selanjutnya, berarti di atas OS Sierra jika ada lagi masih bisa. Nah ini kenapa saya saranin untuk 3 jutaan ya pilih yang ini, seri ini. Oke, lanjut ke seri sebelumnya. Nah kalau lihat MacBook Unibody yang tahun 2010 ini
M setara dengan MacBook Pro tahun 2010 yang 13 in. Nah, kalau kita lihat RAM bawaan 2 GB tapi maksimum RAM-nya 16 GB coy. Kan udah keren banget. Dengan harga 3 jutaan dapat MacBook yang masih bisa buat kerja dengan OS yang masih selalu terbaru. Oke, sekarang kita masuk pada kekurangan MacBook Unibody tahun 2009 dan tahun 2010. Menurutmu apa coy kekurangannya coy? Kekurangannya? Iya. Nah ini kan udah pakai nih MacBook. Kekurangannya mungkin di bodinya itu ya masih plastik, beda dengan yang MacBook 2008 itu malah sudah pakai bodi aluminium. Oh iya, ini yang bodi aluminium seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bodinya sudah aluminium. Dari pegangannya juga berbeda ya. Dari pegangannya juga berbeda. Di sini masih berbahan plastik. Terus apa lagi coy? Kok tuku MacBook tuh coy laptop Windows kenapa? Alasannya kenapa kok beli MacBook? Karena kalau pakai MacBook yang pertama itu mungkin dari segi anak-anak yang suka nongkrong itu ya kan lebih enak dilihat kalau ya, sama orang lain. Kalau kita pakai MacBook itu terasa lebih wah gitu. Padahal ya hasilnya sama saja dengan laptop yang biasa itu. Padahal fungsinya waduh. tapi karena wahnya itu ya yang pertama mungkin itu. Yang kedua dari segi virus sendiri ya yang mungkin kalian yang lihat pernah merasakan laptop yang tiba-tiba ketahuan Windows kalian palsu, tidak akan ditemui di MacBook karena OS Mac itu gratis ya. Mac OS itu gratis, jadi tidak mungkin seperti Windows, waduh Windows kita ketahuan palsu atau seperti apa, atau yang Windowsnya ori pun kena virus, tahu-tahu data hilang. Pernah ngalamin nggak Bung ketika pakai MacBook seperti itu? ya, Kena virus gitu, pernah nggak? kalau kena virus enggak sih ya. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Bukan enggak, memang ada virusnya cuman nggak banyak. Nah tapi kekurangannya kalau saya lihat ya, itu ada di tombol ya. Di tombol ini tidak ada lampu backlight. Nah, cuman ada di tab. Coba caps lock ya, tombol caps locknya ini. Kalau yang MacBook Pro seperti ini, semua MacBook Pro ya. Nah ini biasanya lampunya udah nyala bawahnya. Nah ini tidak ada lampunya, nggak ada. Ya, kekurangannya cuman itu sih, sama bodinya yang tadi aluminium sama bodi. Nah sama ada juga di bawah ini, di bawah sini, jadi betul. Ini bawahnya sini. Nah bawahnya itu terbuat dari karet. Ini lumayan ya, masih kencang. Nah ini dari karet loh guys, dari karet. Di sini ada logo Apple-nya kayak gini yang kelihatan. Nah itu biasanya kalau nggak bisa ngerawat ataupun dirawat juga sama aja sih. Kekurangannya nanti mengelupas karetnya, karena kan kena panas, namanya karet kena panas mengelupas. Terus cara ngerawatnya gimana? Cara ngerawatnya, nah ketika bodi masih bagus, nah, penutup belakang ya ini masih erat, nah ini kita spotlight, kasih stiker spotlight yang transparan aja biar nggak norak. Nah, itu jadi dia mencegah untuk karet itu melar. Melar itu apa ya? Ya melar pokoknya. Memuai. Ya itulah, kalian tahu maksud saya. Nah, beda sama yang MacBook Pro. Nah, ini ada lampu backlightnya.
Oke, selanjutnya mungkin kita bahas bedanya MacBook dengan seri MacBook Pro ya pada zaman itu, zaman sebelum Masehi. Dari keyboardnya ini berbeda guys. Tolong cek mungkin baik ya, ketika ini untuk nyolok charger ya guys. Nah, ini untuk LAN internet. Sebenarnya saya kurang paham sih. Yang pasti ini untuk kalau kita presentasi yang ini, oke, ini ada 2 USB hampir sama kalau dilihat. Yang membedakan adalah yang Pro ini dulu, ini seri tahun 2012 ya, yang ini tahun 2009. MacBook ini body sama juga, ini di situ yang tahun 2010 sama aja yang ini. Ini ada SD card ya dan headsetnya. Dan di seri MacBook yang ini body ini belum bisa dicek baterainya. Kalau yang MacBook Pro ini bisa dipencet di sini keluar. Nah, MD101. Terus kalau di sisi kanannya ada DVD RW, sama juga di sini juga ada. Ya mungkin itu saja review kita tentang MacBook untuk budget 3 jutaan. Yang pasti tidak perlu mahal-mahal lah ya kalau untuk laptop. Yang penting pekerjaan Anda apa. Percuma juga kalau misalnya beli MacBook yang mahal-mahal seri Retina atau dan lain sebagainya yang harganya masih 20 jutaan ke atas. Astaga, cuman buat ngerjain Word atau kalian masih kuliah, aduh, kayaknya yang seri tahun kayak gini udah cepet banget, udah lumayan lah, mau ngerjain apa juga masih sangat bisa. Ya mungkin itu saja yang bisa kami share pada teman-teman yang ada di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See ya.